Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ya ibna Adam, anfik alik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Teman-teman, Allah ini menjanjikan kepada kita, kalau kita memberikan kepada Allah atau berinfak di jalan Allah, banyak sekali manfaatnya. Ada hadis Bukhari Muslim berbunyi, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat yang khusus berdoa. Yang satu mengatakan, Ya Allah, lapangkan rezekinya orang yang berinfak, dan yang satu mengatakan, Ya Allah, sempitkan rezekinya orang yang pelit perhitungan. Allah nggak akan kasih. Kemudian juga teman-teman sekalian, Allah membalas setiap infak kita itu minimal 10 kali lipat loh, 1000%. Kalau di masjid ini misalnya ada seseorang datang, orangnya kita kenal secara nasional, kemudian punya perusahaan besar, kemudian jelas ya, usaha-usahanya jelas segala macam, dan produk yang dijual juga menguntungkan. Lalu dia tawarkan ke kita, nih siapa yang ikut investasi, misal 100 juta, dia dapat akhir bulan 100%, 100%, jadi 200 juta. Kita sudah kenal orangnya, tahu perusahaannya, tahu produknya. Orang bahkan berlumba-lumba mau investasi, dia tawarkan, siapa yang mau berinfak, saya akan kasih 100% keuntungan. 100 juta dari 200 juta akhir bulan. Saya yakin orang berlumba-lumba untuk ikut. Allah memiliki perusahaan depan mata kita, tanda kutip ini, tanda kutip. Jangan disalahpahami kalimat perusahaannya. Allah memiliki ciptaan yang kelihatan depan mata. Pohon-pohon ini, kita sendiri, udara yang kita hirup, matahari yang terbit. Ini jelas depan mata kita produknya Allah ini. Allah janjikan teman-teman, siapa yang investasi di jalan saya janjikan 10 kali lipat minimal. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu perbuatan kebaikan, diantaranya sedekah, Allah akan ganti 10 kali lipat, 1000%. Kalau kita keluarkan teman-teman sekalian 1 juta, udah ada 10 juta itu. Tinggal nunggu saja. Tahu teman-teman, para sahabat setiap hari kerjanya apa? Mereka bawa duit di kantong-kantong, di wadah sekolah kita sekarang, cari orang miskin. Waktu ditanya, apa yang kalian buat? Kami sedang investasi. Kasih orang miskin, Allah balas 10 kali lipat. Terus begitu. Di zaman Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abu Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya, nggak ada akunting, gitu kan? Belum ada sistem kayak kita sekarang, komputerisasi yang rapi. Bagaimana cara mereka mengatur duitnya? Saya kalau baca sejarah mereka itu luar biasa. Dagang, transaksi, orang susah dibantu, orang yang memang layak dapat untung, diputar lagi modalnya, dikeluarin di jalan Allah, disedekahkan, yang sisanya dipakai modal. Begitu-begitu saja. Waktu mereka meninggalkan harta, kalau itu sekarang itu bisa ratusan miliar rupiah, mungkin triliunan kalau uang rupiah. Mereka tidak punya admin, tidak punya apa-apa. Bagaimana mereka bisa atur semua itu? Karena sedekah. Abdurrahman bin Auf pernah buktikan kepada kita dalam kisahnya. Beliau pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas. Belum pernah untung sebanyak itu. Dia duduk gelisah di dekatnya emas itu. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Saya gelisah lihat ini. Enggak pernah keuntungan kita sebesar ini. Allahu alam kalau terjadi di seseorang di antara kita yang dapat 1 peti emas, mungkin udah dalam di tanah kali ya. Supaya enggak ketahuan di mana. Dia gelisah, istrinya bilang, kenapa? Saya gelisah, enggak pernah ada keuntungan begini. Kata istrinya, lalu apa yang kau lakukan? Saya mau infakkan jalan Allah. Jangan ada di rumah malam ini. Baik, sama istrinya bungkus-bungkus, bagi-bagiin, malam itu habis. Besok datang 2 peti. Kisah nyata ini. 2 peti yang seperti itu. Istrinya bilang, ini gimana? Infakkan lagi. Besoknya 3 peti. Setiap dikeluarkan dibalas sama Allah cash langsung pada saat itu. Cuma mau berani atau enggak nih? Percaya atau enggak? Ini kadang-kadang makan sama temannya, mau traktir atau enggak ya? Ragu. Kadang-kadang tunggu temannya pegang dompet baru bilang, saya aja enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa temannya, Pak. Oh ya sudah dibayarin enggak apa-apa. Sering-sering ya. Pesannya sering-sering gitu. Ini salah ini. Di jalan Allah 10 kali lipat. Praktekin, ini rumus yang sederhana. Infak, Allah bilang di jalanku, aku akan balas infakmu itu. Pasti lebih banyak. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, orang sebelum kalian ada 2 orang, dua-duanya bersahabat, dua-dua punya kebun, musim kemarau, nggak ada hujan sama sekali.
Kata Nabi SAW, ini si A sama si B, dia disebutin namanya. Kata Nabi SAW, salah seorang dari mereka, kita anggaplah misalnya A sama B, si B ini. Dia bilang, saya melihat ada awan lewat di atas kebun saya, dan saya dengar suara mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya si Fulan, temannya dia di sebelah. Maka dia bilang, saya bingung, kenapa ada suara dari awan? Saya ikutin, ini hadis sahih riwayat Bukhari, penyampaian Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dia pergi kebun temannya, ternyata betul hujan turun cuma di situ saja. Yang lain enggak, musim kemarau. Lalu kemudian dia tanya temannya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Dia bilang, hasilnya kebun ini saya bagi 3. Hasilnya saya bagi 3. Sepertiga saya infakkan dulu jalan Allah, sepertiga saya pakai untuk kembali modal, sepertiga saya pakai buat kebutuhan keluarga saya. Kata temannya, pantas kau dapat ini. Ada ipar saya di Ternate, teman-teman saya pernah datang ke sana. Pulang ceramah jam setengah 12 malam, suara rumahnya masih pakai seng di belakang. Ternyata ada suara kayak batu besar, pang gitu ribut. Saya kaget, dia ketawa. Dia bilang itu mangga jatuh. Mau coba? Iya, orang Ternate bilang ini mangga madu. Ya. Saya nggak tahu di Makassar kita bilang apa itu, di Jakarta mana lagi katanya. Ada titik-titik madunya di dalam. Coba ya coba, memang manis sekali. Masya Allah saya makan sama dia. Saya bilang besok pagi saya mau lihat pohonnya. Dia bilang ya silahkan. Terus dia bilang pohon ini sepanjang tahun berbuah terus. Saya bilang kok bisa dikasih bibit? Dia bilang enggak. Saya biarin aja begitu. Pokoknya dia sepanjang tahun berbuah. Biasanya kan mangga kita tahu setahun sekali kan. Paling maksimal setahun 2 kali itu sudah luar biasa. Besok pagi habis sholat subuh di masjid saya keluar, saya ke rumahnya, saya pamit ke belakang. Ternyata pohon itu cuma pendek, mungkin cuma 3 meter, seperti mungkin tiang masjid ini. Kemudian buahnya banyak sekali, sampai mau jatuh ke paving bloknya itu. Cuma pohon itu, setengah pohon masuk ke rumahnya, setengah pohon melintang keluar temboknya gitu. Terus dia keluar, dia bilang, tiba-tiba kayak Allah kasih jawaban ke saya, dia bilang, ini setengahnya yang masuk ke sini saya pakai buat saya sama keluarga, kalau ada tamu datang saya kasih. Yang keluar itu saya nggak pernah ambil. Siapa saja boleh ambil, silahkan. Saya bilang itu rahasianya kenapa berbuah sepanjang tahun. Coba pertemukan dengan antum di sini, dibungkus plastik, ya. Anaknya saja lihat nggak boleh. Hah? Anaknya nggak boleh sentuh. Jangan sentuh ya nak, nanti kalau sudah masak. Kadang-kadang subhanallah ada orang pelit sekali. Dia beli makanan favorit masuk di kulkas, anaknya nggak boleh sentuh, istrinya nggak boleh sentuh. Wah luar biasa nih. Ya. Bagaimana bisa Allah kasih? Maka mulai sekarang harus royal di jalan Allah. Dalam masalah infak teman-teman jangan perhitungan. Itu investasi yang tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 254 agar jangan menyesal. Karena kalau teman-teman punya rekening 1 miliar, 2 miliar nggak pernah berinfak di jalan Allah, pada saat meninggal teman-teman demi Allah akan menyesal. Coba dulu saya kasih masjid ini ya, coba dulu saya kasih pesantren ini ya, coba dulu saya beliin Quran ya. Udah telat, udah nggak bisa lagi. Iya kalau ahli waris kita bangun di masjid, kalau enggak, kalau mereka pakai buat kebutuhan mereka saja gitu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, infakkan, keluarkan, jangan perhitungan di jalan Allah. Apa yang kami jadikan rezeki buat kalian. Sebelum datang hari, tidak ada transaksi, nggak ada persahabatan, tidak ada lagi pertolongan. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Memberi teman-teman, berikan yang terbaik. Jangan pakai istilah daripada makanan rusak di kulkas kasih aja orang. Nanti rezeki juga daripada ini. Mau dapat ikan paus pakai kapal tanker, jangan pakai pancing kecil. Celengan masjid lewat rumahnya Allah loh ini, lewat celengan korek kantong yang paling kecil, 2.000, 1.000. Kalau ada 500 kuat 500 dikasih masuk di masjid. Baru luar biasa cerewetnya. Minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, minta jodoh yang cantik, yang gagah. Nah ini, ini kalau malaikat diizinkan cambuk sudah dicambuk ini. Dalam surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 31 sampai 34 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulli ibadiyalladzina amanu
Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah. Mereka selalu sholat, jaga 5 waktu sholatnya. Itu waktu absen kepada Allah. Datang on time di awal waktu. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka selalu ikutkan setelah sholat infak. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Karena kadang-kadang kita dimintai orang di pinggir jalan sudah. Ingat kaidah dalam ibadah. Kalau ibadah telah tiba waktunya, saatnya eksekusi, bukan saatnya menilai. Misal, azan, lalu kemudian kita lihat ada masjid, kayaknya masjid ini kotor, saya mau masjid sana saja. Bukan saatnya menilai. Azan, sholat, di masjid manapun sholat. Gitu kan? Ada orang miskin lewat minta, bukan kita nilai orang ini masih kuat, orang ini bohong atau tidak, bukan urusan kita itu. Orang lagi minta, Tuhanmu lagi suruh kasih, bukan menilai, eksekusi kasih orang. Ini pintu syaitan saja, membuat kita selalu menilai. Lalu kapan kita lakukan? Siapa orang yang kita anggap paling layak? Sementara berinfak boleh kepada orang kaya. Sekarang saya kaya, adik saya kaya, lalu saya mau kasih dia uang, boleh kah? Boleh, infak tetap pahala. Apalagi kalau dia orang miskin, tidak selamanya infak itu kepada orang miskin. Kita boleh memberikan makan orang lain, memberikan hadiah pakaian, walaupun dia orang kaya, nggak ada masalah. Nabi SAW mampu dan beliau menerima hadiah. Kemudian dikatakan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal, sebelum datang hari di mana kalian akan menyesal karena nggak ada lagi transaksi. Orang-orang miskin yang kita temui di dunia teman-teman, kalau kita ketemu di mahsyar, walaupun kita mau kasih 1 miliar rupiah sudah nggak laku miliaran rupiah di sana. Mau kasih pahala dia terima, duit dia sudah nggak terima. Mau kasih makanan dia nggak terima. Orang di akhirat nggak butuh makanan dunia. Tidak ada lagi transaksi dan tidak ada juga persahabatan. Lalu Allah menceritakan di ayat 32-nya Ibrahim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Yang telah memerintahkan kalian menjaga salat kalian dan menginfakkan apa yang menjadi rezeki buat kalian adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan telah menurunkan air dari langit dan telah menumbuhkan dengan air-air itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, dan yang telah menyuruh kalian salat dan berinfak di jalannya adalah yang telah menundukkan buat kalian bahtera-bahtera, sehingga yang telah menundukkan buat kalian lautan dan sungai sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung di atasnya. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan telah menundukkan juga buat kalian sungai, jadi laut dan sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain, dan yang telah merintahkan kalian salat dan berinfak adalah yang telah menciptakan dan mengatur matahari dan bulan yang rutin, matahari pagi hari, bulan di malam hari. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan yang telah menyuruh kalian salat dan berinfak adalah yang telah menundukkan malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan juga dia telah memberikan semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim dan kufur. Tidak ada haknya dia, tidak ada punya dia di situ andil, tapi dia merasa dia punya hak.